Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Sebelum mengupas ternak kambing ini ya, khusus tahun ini, bulan ini di Jawa khususnya, kalau di Lampung mudah-mudahan belum ada berkaitan dengan wabah virus PMK ya, yang menyerang sapi. Secara genetik bahwa memang virus ini menyerangnya khusus sapi. Tetapi ada beberapa cerita dari teman-teman di luar Lampung, itu ada yang kambingnya terserang yang mirip dengan sapi. Walaupun ini catatan sekali lagi harus diingat, harus dicatat oleh teman-teman semuanya. Virus yang namanya PMK itu tidak mungkin menyerang kambing. Kalau toh menyerang kambing, mungkin itu mirip atau memang terjadi. Ya mungkin 0,001% lah kejadiannya lah. Yang perlu saya tegaskan, tidak mungkin bahwa PMK menyerang kambing. Kalau di Lampung sendiri, semenjak tahun kemarin terjadinya PMK, wabah PMK di Lampung itu, banyak peternak sapi yang memang mengurangi jumlahnya, terus kemudian mulai beralih beternak kambing. Karena diperhatikan, dipelajari dari tahun ke tahun atau dari sejarah dari dulu-dulu itu, di kambing itu tidak banyak wabah virus yang artinya mengoyak-oyak, mengobrak-abrik ekonomi di kampung. Kalau kambing itu ya penyakitnya ya normalnya cuman flu, pilek gitu kan, gudikan, atau beroyongan atau keguguran. Tapi kalau virus yang khusus virus ini belum ada sejarahnya. Bisa nanti teman-teman searching di manapun lah, apakah ada virus yang khusus menyerang kambing. Sepengetahuan saya dan teman-teman yang ngobrol itu, yang peternak sapi beralih ke kambing itu, memang belum ada ceritanya kambing itu terserang virus-virus yang aneh-aneh seperti sapi. Sehingga dipertimbangkan oleh peternak sapi yang ada di sini, beberapa lah ya, walaupun tidak banyak, presentasinya mungkin 20% ya. 20% itu beralih ke kambing karena milih aman, investasinya aman. Terus kemudian kalau toh umpamanya punya kambing 10 yang mati satu, itu kan kerugiannya kecil daripada punya sapi 10 yang mati satu, kan gitu. Sapi satu itu bisa jadi kan 20 juta atau 15 juta. Kalau mati kan wah, duitnya banyak banget. Kalau kambing mati satu ya paling jutaan aja. Sehingga teman-teman peternak itu ada yang mengatakan ya, daripada nanti pelihara sapi terserang penyakit dan terus kemudian harganya memang dari tahun kemarin belum stabil, untuk jualnya juga susah, untuk macam-macamnya sedang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh peternak kampung gitu kan, akhirnya memang beralih ke kambing. Dalam beberapa tahun ini peternak sapi yang beralih ke kambing itu memiliki banyak cerita yang memang harus dibagi oleh teman-teman semuanya. Cerita pertama itu modal 20 juta dibelikan kambing, dapat 20 ekor gitu kan. Cari yang 1 jutaan, betina 1 jutaan, artinya betina masih kecil ya, dipelihara. Terus kemudian dalam kurun dari awal dulu PMK sampai sekarang itu berjalan berarti kurang lebih sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun itu dipelihara kambing yang dari 20 ekor itu harga 1 jutaan, ada yang sudah beranak, ada yang sedang bunting gitu. Ketika itu kemarin dikalkulasi oleh teman peternak itu, yang modal 20 juta dibelikan kambing diri-diri, betina-betina, dapat 20 ekor selama 1,5 tahun, itu kalau dijual semuanya itu selama 1,5 tahun itu bisa mendapatkan sekitar 35 juta jual, karena dirinya semakin besar. Dulu 1 juta, sekarang bisa
Ada yang tembus sampai 1.700.000 jadi indukan itu ya. Ada yang 1,5 juta. Terus kemudian belum cempenya. Jadi kemarin sempet sistemnya pengen pelihara selama 1,5 tahun ini dengan modal 20 juta, dijual semua indukannya, terus cempenya semua dijual semua, sudah ditawar 35 juta. Artinya selama 1 tahun itu dapat keuntungan 15 juta. Untuk pakan sendiri memang mengandalkan rumput liar yang ngarit. Nah, memang tenaga nggak dihitung, bensin tidak dihitung. Karena di peternak di kampung itu 20 ekor ya masih tabungan, masih sampingan. Usaha pokoknya adalah petani di sawah, di ladang. Terus kemudian kambing itu sebagai investasi. Kalau toh kambing itu pengen mendapatkan artinya bulanan ya, pendapatan bulanan dari beberapa sampel contoh peternak yang saya tanyakan, baik itu yang pemula maupun yang sudah berjalan lama, kalau memang mau breeding atau ternak atau pengembang biakan, kalau kita memang mau fokus, itu yang memang harus dipelihara bukan 20 indukan, melainkan ya di atas 100 ekor babon. 100 ekor babon itu nanti ya pasti per bulannya ada yang rutin beranak. Terus kemudian pola kawin ya, kalau di sini penerapannya yang saya ambil contoh itu kandangnya individu, tapi begitu indukannya belum kawin atau lepas sapi itu dicampur dengan pejantan, dikoloni dulu, sampai 1 bulan 2 bulan. Begitu positif bunting, artinya sudah kelihatan perutnya sebelah kanan menonjol, terus kemudian gelagat-gelagatnya, ciri-cirinya sudah bunting, maka dipisah langsung. Dipisah, begitupun yang lain, kambing-kambing yang lain yang lepas sapi langsung dimasukkan ke kandang koloni. Modelnya seperti itu untuk mensiasati kita sebagai pemula tidak ngerti kapan kambing birahi, kapan minta kawinnya dan lain sebagainya, sehingga untuk mempermudah itu di koloni 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, terus kemudian berkaitan kalau untuk 100 ekor nggak mungkin kan harus ngarit sendiri gitu kan. Kalau 100 ekor pakai anak kandang, bayar anak kandang, itu di sini nggak ada yang berani sistem gaji, karena satu ya secara pengalaman belum bisa ketemu kalkulasinya. Kalau sistem gaji umpamanya pakai anak kandang 2 untuk ngurus 100 ekor. 100 ekor anak kandang itu gajinya per bulannya 2,5 juta. Berarti per bulan harus mengeluarkan 5 juta kan. Itu nggak ada yang berani. Rata-rata di sini sistemnya presentase atau hasil lah ya. Jadi ngurus nanti dibagi hasilnya dibagi yaitu ya dari modal pakan dan lain sebagainya, itu ya berdasarkan kesepakatan gitu. Jadi sistemnya semi gaduh karena kandang kita yang buat, lokasi kita yang punya, pakan kita sediakan gitu kan. Terus anak kandang itu hanya pakai sistem presentasi. Jadi kalau umpamanya per bulan itu ada 10 indukan yang melahirkan dan punya 20 ekor cempe gitu kan. Nanti begitu sapi 3 bulan 20 ekor itu dibagi 3. Jadi 1 untuk hasil untuk pemiliknya, 1 untuk anak kandang, dan 1-nya lagi untuk ongkos pakan. Jadi 20 ekor itu dibagi 3. Jadi modelnya seperti itu. Ada yang seperti itu kan. Ya kalau untuk sistem anak kandang yang sistem gaji ada di beberapa tempat sih ya. Tapi kalau
gajinya per bulan itu 2,5 juta masih berat gitu. Rata-rata ada yang karena cuman ngurus, cuman pelihara, terus ngasih makan, sedangkan bank pakan sudah disediakan itu, ada yang digaji cuman 1 bulan itu 1 juta. Untuk ngurus 100 ekor itu hanya untuk 2 orang anak kandang, jadinya dia anak kandang cuma digaji 1 juta per bulan, jadi 2 juta. Itu pengalaman dari teman-teman yang ada di peternak-peternak lokal di kampung ya khususnya. Terus kalau untuk syarat ternak ya, syarat ternak untuk jadikan usaha gajian kita bulanan itu memang berat ya. Kalau kita tidak punya bank pakan, tanaman lahan yang luas, terus kemudian kita tidak menyediakan banyak hal lah ya, tempat yang intinya sebenarnya kalau ternak kambing itu pakan serba beli itu akan sangat berat, apalagi kalau pakan yang kita beli itu harganya mahal-mahal, sehingga kalau di Lampung itu sekali lagi mengusahakan harga pakan itu yang semurah mungkin, sebanyak murah, dapat banyak, terus kambingnya sehat. Itu intinya di situ. Bukan yang mahal, yang bagus, bukan. Kalau yang harga pakannya mahal-mahal, umpamanya 1 kilo sampai 12.000, 1 kilo sampai 5.000, itu hanya untuk campuran saja. Di sini paling sekali lagi ya, di Lampung itu paling pokok ya ampas singkong, daun singkong. Kalau pakai CGF, SBM itu kan, itu hanya untuk campuran aja, seperti kita ngasih dedak lah, dedak padi untuk comboran lah, hanya sedikit. Untuk minum rata-rata kalau di Lampung hanya air putih dikasih garam, tidak ada yang lain gitu. Terus kemudian kalau teman-teman menyimak di YouTube, modal 10 indukan bisa jual tiap bulan, itu sangat berat lah, sangat indah disimak, tapi sangat berat untuk diwujudkan itu. Kalau 10 ekor untuk penghasilan tiap bulan mungkin bisa. So dari 10 ekor itu butuh beberapa tahun dulu berkembang gitu. Tapi kalau pemula kok 10 ekor pengen untuk bulanan ya mustahil, 20 ekor juga mustahil, 30 ekor juga mustahil. Kecuali langsung 100 ekor, mungkin dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun ke depan gitu, tak masuk ternak periode kedua. Periode kedua ini maksudnya indukan melahirkan cempe yang kedua kali, artinya sudah mengalami fase 2 kali beranak. Itu kita bisa menghitung kos biaya pakannya, terus kemudian perawatannya, terus kemudian kita bisa mengkalkulasi berapa ideal untuk anak kandang gitu kan. Kalau untuk marketing, penjualan di Lampung itu sebenarnya nggak ada yang susah, juga nggak ada yang sistem modal beli. Kita mau jual 100 ekor terus belinya diutang, itu nggak ada yang juga di sini yang mau kalau diutang, karena ya pengalaman kalau diutang itu pasti akan bermasalah di pembayaran gitu kan, jangan-jangan malah uangnya hilang kan gitu. Sehingga kalau di Lampung itu memang mau jual 100 ekor itu ya tetap laku gitu, entah itu dibeli pedagang 1, entah itu 2, entah itu 3, yang penting dijual 100 ekor cepat kalau di Lampung. Untuk Lampung sendiri rata-rata yang diternak itu ya paling banyak itu Jawa Randu atau kambing Rambon atau kambing lokalan lah. Nih, itu kambing lokal, bukan kambing-kambing yang mahal-mahal ya kan. Rata-rata ya kambing yang untuk satean, untuk potongan keka, untuk kurban dan lain sebagainya. Untuk harga di Lampung itu sebenarnya standar murah ya. Beda kalau untuk jantanan itu paling bagus dijual memang di hari raya Idul Adha, harganya memang cenderung naik dibandingkan yang lain. Tapi kalau untuk indukan harganya stabil, entah itu hari kurban, hari apa, tetap indukan harganya stabil lah ya. Kalau ada toh penurunan itu sedikit. Tapi kalau di bulan-bulan ini harga jantan emang hancur.
kebutuhan jantan itu sedikit sehingga harganya menurun. Jantan itu ya kebutuhan paling banyak itu untuk akekah dan kurban kan gitu. Paling banyak ya diserap di hari raya kurban. Sehingga kalau punya jantan itu paling bagus ya dijual di menjelang hari Idul Adha. Selain harganya bagus sesuai harapan dan keuntungannya jelas banyak kan. Kalau modal pejantan 1,5 juta dipelihara 1 tahun bisa jadi bandot itu bisa jadi 3 juta kan, keuntungannya 1,5 juta sendiri. Nah itu ya teman-teman semuanya, sekali lagi jangan khawatir berkaitan dengan virus PMK ya. Kita doakan untuk teman-teman yang peternak sapi mudah-mudahan bisa menjalani, bisa melalui dengan baik. Bagaimanapun mereka juga saudara kita, tetangga kita juga ya mendapatkan ujian virus PMK seperti itu memang berat ya kan. Kita walaupun peternak kambing juga tetap harus saling support, harus mendoakan mudah-mudahan di tetangga kita, milik kita itu tidak ada sapi-sapi yang terjangkit PMK dan mudah-mudahan wabah ini ya segera menghilang total lah. Jangan sampai ini berlarut-larut. Mudah-mudahan pemerintah cepat tanggap, perhatian, terus kemudian menstabilkan harganya, terus bisa meminimalisir ya kan, meminimalisir penyakit ini merebak, terus yang akhirnya berdampak pada ekonomi rakyat itu sendiri kan. Kita sebagai peternak itu akan menjadi berat secara ekonomi, apalagi kita itu peternak itu biasanya yang modalnya pas-pasan, bukan orang kaya, orang yang turah duitnya. Begitu ya. Terima kasih. Salam Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.